Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Suji. Apa kabar? Alhamdulillah, apa yang bisa dibantu nih Bu Suji? Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui terkait dengan bagaimana Ibu mengelola sekolah ini, terutama jika ada permasalahan-permasalahan atau problematika yang ada di sekolah. Boleh Ibu? Boleh, silakan. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Baik Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu rasa mengalami dilema etika begitu? Baik Ibu Suji, jadi perlu diketahui SMP Negeri 1 Bintan ini dengan jumlah siswa yang besar 720, guru yang juga 58 orang, itu pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, itu dari individunya, terus dari proses perlakuan, keadilan dan kebenaran, bahkan sampai program-program kita ataupun hal-hal yang berkaitan untuk jangka panjang dan jangka pendek, sehingga hal itu menjadi problematika. Nanti klasifikasinya itu yang akan beda-beda. Dalam proses berjalannya saya terus terang di sekolah ini nggak sendiri, saya punya tim namanya Sahabat 1M. Nah gitu, jadi semua permasalahan itu kita ada skopnya. Jika saya berhadapan dengan berkaitan proses pembelajaran, itu saya akan berhadapan dengan kurikulum. Kalau dengan kesiswaan, itu akan berhadapan dengan kesiswaan dan pembina OSIS. Kalau berkaitan dengan Satpras, itu saya akan berhadapan dengan Wakasatpras. Jadi di dalam tim itu semua nanti punya subsektor lagi. Nanti keagamaan ada timnya, untuk guru dan sebagainya. Oke, baik. Berarti di sini Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang atau permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu, yang salah satunya dengan cara membagi job-job daripada Bapak Ibu guru yang sudah Ibu berikan tanggung jawab. Terus kemudian pertanyaan kedua, dari setelah Ibu melakukan identifikasi itu, ketika Ibu dalam mengambil keputusan, bagaimana cara Ibu menjalankan, terutama kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikannya gitu. Jadi gimana? Kembali lagi ya Bu Suci, bahwa setiap permasalahan itu harus kita tangani dengan bijak. Mau itu benar jumpa dengan benar, ataupun benar dengan salah, ataupun salah dengan benar, itu tetap ada. Artinya satu, saya setelah mengidentifikasi permasalahan, saya akan mencari data. Cari data. Data seadanya ada satu permasalahan, apa data pendukung yang bisa menguatkan terhadap kasus tersebut, sehingga nantinya dari kasus itu baru kita akan bisa mengambil pihak-pihak mana yang terlibat, yang nanti akan saya kembangkan untuk saya bisa menjadi penguatnya gitu. Oke, baik Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti ketika Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan, Ibu berdasarkan data. Nah, jadi sebelum melakukan suatu keputusan yang Ibu ini lakukan ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau boleh tahu setelah Ibu mendapatkan data itu, boleh Ibu menceritakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini, kalau boleh tahu. Sekarang kita ambil satu kasus, satu cerita. Tahun 2020 itu SMP Negeri 1 Bintan itu sangat minim digital. Lalu ini menurut saya itu kasus, sehingga ketika kita berhadapan dengan COVID, banyak guru-guru kita tidak mampu mengkondisikan proses pembelajaran dengan baik. Nah itu dilema. Saya berkoordinasi dengan kurikulum. Akhirnya data guru berapa yang bisa komputer, yang tidak bisa, yang setengah, yang bahkan tidak tahu sama sekali. Dari proses tersebut saya mengecek Satpras kita miliki. Apa saja yang kita miliki. Dari data Satpras, kekuatan guru, maka saya berkoordinasi lagi dengan PKP. Kalau kita harus melakukan satu tindakan pembelajaran, artinya seperti itu. Nah, pembelajaran itu kita mulai buat jadwal. Buat jadwal ini harus seperti ini.
pengenalan, sosialisasi, sampai perangkulan, pendampingan bagi yang sama sekali tidak tahu, bahkan menggunakan teman sebaya untuk penguatan. Disitulah proses belajar. Proses itu tidak mudah, karena memang pro kontra untuk menghadapi situasi itu membutuhkan satu keberanian untuk menentang hal-hal yang tidak dilaksanakan. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik Bu, wah, luar biasa. Ini berarti Ibu mengambil salah satu kasus yaitu tentang pengembangan digital pada guru yang merupakan dilema di saat itu antara dulu masih konvensional menjadi harus mengikuti daring, terus digital dan sebagainya ya Bu ya. Nah, sekarang apa yang Ibu anggap efektif dari pengambilan keputusan Ibu, adakah? Oh ya, artinya sebenarnya klimaks ya. Klimaks dari keputusan yang saya ambil, satu, guru saya tidak buta IT. Itu saja. Itu efektif pertama. Kedua, saya bisa meminimalisir secara keuangan sekolah. Kita ambil contoh. Dengan kita menggunakan digital, SMP 1, ujian sudah menggunakan Google Form semua. Semua soal-soal perangkat, meskipun ada, tidak semuanya harus di print, mereka semua harus masuk digital. Sehingga secara anggaran itu sangat mengurangi. Secara RK, rencana anggaran belanja sekolah, itu sudah menjadi bentuk satu penghematan. Nah, itu efektivitas yang dari keputusan yang diambil. Lanjutnya Bu, kalau tantangan Bu dari pengambilan keputusan melakukan soal kasus ini? Ya, kalau tantangan itu tidak akan lepas. Boleh disebutkan? Ya, tantangan satu, pola pikir, mindset guru-guru itu ketika maaf sebelumnya mungkin mereka terlena dengan dunia konvensional, tidak mau bereksplor, tidak mau membuat inovasi baru. Ketika saya bergabung di SMP Negeri 1 Bintan dengan harus menyetarakan pola perkembangan pendidikan yang maju, maka guru-guru ya ada pro kontra. Ya kalau yang merasa ekspresinya tersalurkan, mereka akan kencang. Tetapi ketika yang merasa itu menjadi beban, otomatis malas, jika ada tagihan lambat, tapi semua itu tahap awal. Tantangannya semakin berkurang ketika mereka menyadari yang datangnya COVID, terus sampai hingga hari ini ternyata itu terjawab. Oke, berarti masih mengangkat dengan kasus yang sama ya, tentang digital ini yang dilema antara guru dengan sekolah sekolah. Terus waktu itu Ibu, ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan itu, Ibu menyelesaikannya apakah langsung ataukah Ibu ada jadwal tertentu yang Ibu sudah siapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi saya selalu mengajak pola pikir guru-guru atau warga sekolah berdasarkan data, tetapi itu tidak menjadi hak mutlak. Belajar dari pengalaman ketika kita akreditasi, itu semakin menjadi data kuat saya. Ketika akreditasi tahun 2020 di bulan Maret, ketika guru-guru harus men-scale, harus men-share print, tidak ada yang bisa mengartikan konsep tersebut. Itu menjadi satu data penguatan saya ke guru. Maka dengan data-data kesulitan kita, ketidakpahaman kita, ketertinggalan kita, itu saya sampaikan ke guru, lalu saya diskusikan dengan PKB, kita buat jadwal ya. Pertama kita paparan data, kondisi sekolah yang real, hambatan yang apa, kekuatan kita apa. Kita di sini banyak sarjana, banyak yang mampu itu. Jadi terus berikutnya kita mulai belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi dan seterusnya, itu tetap ada jalan. Sehingga setiap bulan minimal 1 kali ada pertemuan untuk pembinaan. Oke, berarti adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau boleh tahu, silakan Ibu sebutkan gitu. Ya, alhamdulillah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dan itu didasarkan pada data yang keluar, itu pasti akan mendapat dukungan dari semua pihak.
Kekuatan yang mendukung saya hingga hari ini bisa berada dan bergabung dengan warga sekolah. Pertama, saya selalu berkoordinasi dengan kurikulum dinas pendidikan. Terus kedua, berkoordinasi dengan pengawas sekolah. Yang ketiga, yang pasti itu dengan tim. Dan yang keempat, orang tua siswa. Paguyuban komite itu selalu menjadi komponen yang hebat. Jadi ketika 4 komponen itu sudah, setiap ada kegiatan apapun saya akan selalu menyampaikan tembusan. Sehingga mereka tahu, misalnya kita akan ada kegiatan ini, pengawas, dinas tahu, meskipun itu secara pribadi. Selanjutnya orang tua, berkaitan nanti jika anak pulang cepat, guru sedang belajar. Tim menyiapkan operasional kita. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, Ibu. Nah, boleh nggak Ibu memberikan cerita atau penyampaian pengalaman Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan sampai saat ini Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Ceritakan sekaligus untuk merefleksi saya sebagai ingin penanya, istilahnya ingin Gini Bu Suti, pengalaman. artinya gini, sehebat apapun manusia, sebesar apapun sekolah, sekecil apapun sekolah, tetap harus belajar. Seorang pemimpin juga harus terus belajar. Belajar tidak harus pada orang yang ahli, harus belajar juga dari orang-orang yang ada di bawah. Dan jangan lupa, ketika ada hal-hal yang baru, kita harus segera mengupdate. Kita harus selalu memberikan yang terbaik. Jangan tanya apa yang akan kita dapat, tapi apa yang sudah kita lakukan dan dihasilkan karya dari diri kita. Pasti mau. Wah, luar biasa ya Ibu ya pengalamannya ya. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Nala, selamat siang. Terima kasih. Suji, Bu Maya. Ya, terima kasih ya Ibu Nala atas kesempatannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Maya, bahwasannya kami di sini bertujuan ingin mewawancarai Ibu Nala sebagai Kepala SMP Negeri 4 karena ada satu tugas dalam guru penggerak yaitu demonstrasi kontekstual. Ibu ada waktu Ibu? Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Baik Ibu, saya di sini langsung saja ada beberapa hal terkait tentang pengambilan keputusan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana Ibu melakukan identifikasi terhadap masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah ini, terutama dalam kaitan adanya nilai-nilai kebajikan. Boleh diceritakan secara singkat Ibu? Baiklah, terima kasih. Ini saya merasa tersanjung dengan pertanyaan Ibu. Karena memang kita pasti akan menghadapi situasi-situasi di mana kita harus memilih ya Ibu ya. Terutama di sekolah, karena ini kan terkait dengan guru-guru dan anak-anak dan semua warga sekolah. Jadi kalau misalkan kita temukan ada kasus di sekolah, biasanya kita melibatkan wakil kepala sekolah atau guru BK ya, bimbingan konseling, untuk mendiskusikan kira-kira permasalahannya apa yang sedang terjadi. Itu identifikasi kita yang pertama. Boleh dilanjutkan Ibu Suti? Oke, jadi berarti intinya Ibu melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait permasalahan anak, salah satu kegiatan identifikasi Ibu. Kalau berikutnya Bu, dari permasalahan yang muncul di sekolah ini, ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, entah itu benar lawan benar ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Jadi bagaimana langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan menangani kasus tersebut? Ya, terima kasih. Jadi dalam hal ini sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa dalam kepemimpinan saya menganggap teman-teman guru sebagai teamwork saya. Jadi kita bekerja secara tim, bukan sebagai atasan atau bawahan. Saya sangat mengerti di sini tetap bertanggung jawab kepala sekolah. Jadi apabila kita ada menemukan kasus-kasus tertentu,
apalagi yang sifatnya dilematis seperti ini, yang dua-duanya ini sama-sama benar dan dua-duanya sama-sama memberikan kebajikan bagi warga sekolah terutama. Dan itu kita akan bahas dalam rapat dengan para guru. Kita akan meminta pendapat dari teman-teman, guru-guru senior, guru BK-nya, wali kelasnya gitu. Jadi contoh aja ya, ini contoh saja. Jadi apabila ada kasus tentu kita akan bahas bersama-sama dalam rapat khusus. Tetapi kalau ada ada kasus, kita temukan kasus, kita langsung minta hari itu juga, kita tanyakan dengan seperti saya katakan awal tadi, tanyakan wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelasnya juga. Namun demikian untuk menentukan solusinya, kita biasanya mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan masalah ini. Jadi kebijakan tidak kita ambil sendiri, tetapi merupakan hasil keputusan bersama. Jadi kita pilih di antara dua yang dilematis tadi, kita pilih yang mana yang lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan yang satunya lagi. Itu mungkin dua-duanya bermanfaat, tetapi manfaat yang satunya lebih luas daripada yang satunya lagi. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu selama ini sebagai seorang pemimpin sudah melakukan tindakan-tindakan atau secara prosedural ya, secara langkah Ibu sudah tidak mengabaikan tim-tim yang lain. Misalkan ada guru, ada wali kelas, kemudian ada guru BK. Berarti artinya Ibu sudah menyampaikan sejauh ini sampai ke langkah-langkah atau prosedur yang Ibu sudah sampaikan. Satu lagi Bu dari saya, dari yang Ibu sampaikan awal hingga ini tadi tentang langkah-langkah permasalahan termasuk yang dilematis tadi ya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis tadi Ibu? Iya. Kalau boleh tahu. Iya, itulah tadi. Memang kalau pengambilan keputusan secara bermusyawarah itu kayaknya lebih efektif daripada saya memutuskan sendiri. Karena kalau saya memutuskan sendiri mungkin akan tidak ada mendapat dukungan dari teman-teman, akan sulit kita melakukan gebrakan-gebrakan baru gitu kan. Dan kalau kita sudah memutuskan bersama, kita pahami permasalahannya bersama, kita temukan solusi bersama, sehingga nanti apabila ketemu permasalahan yang sama atau kasus yang sama dengan dilematis yang serupa, kita sudah memiliki pengalaman untuk memberikan solusi untuk kasus yang hampir sama. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Kalau dari saya pertanyaan 4 tadi sudah terjawab semuanya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada rekan saya Ibu Maya untuk melanjutkan agar kita jadi utuh gitu Bu, pertanyaan yang kita harapkan, karena ini kan merupakan satu komponen dalam satu tugas. Silakan Ibu Maya. Oke, terima kasih Bu Suji. Saya lanjutkan Bu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bu, sambungan dari pertanyaan Bu Suci tadi. Nah ketika Ibu mengalami suatu masalah di sekolah kan, kemudian mengharuskan Ibu mengambil keputusan gitu. Nah tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan itu yang termasuk dilema etika itu Bu? Ya. Tantangannya. Jadi namanya kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro kontra, itu adalah hal yang biasa. Nah, disitulah letak tantangan kita sebagai atasan, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda tadi. Jadi gampang susah juga gampang juga sih sebenarnya gitu. Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana kita menyatukan persepsi teman-teman yang berbeda tadi. Oke, berarti intinya di situ letak peran dari kepala sekolah itu untuk menyatukan beberapa pendapat dari kawan-kawan yang berbeda. Semuanya harus kita akomodir. Iya. Benar. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah selama ini itu Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Terus apakah ketika Ibu menemukan masalah, kemudian Ibu menyelesaikannya pada waktu bersangkutan, atau nanti kemudian mungkin dirundingkan dengan rekan majelis dulu, atau gimana Bu? Apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Jadi kita menemukan masalah, kita identifikasi permasalahan pada saat itu juga. Kemudian kita cari solusinya dalam waktu yang dekat.
Lalu hasilnya ini tetap kita evaluasi setiap kali kita mengadakan rapat rutin. Jadi kita biasanya di sekolah mengadakan rapat rutin awal bulan, setiap awal bulan kita melakukan rapat rutin. Nah, apabila kita ketemukan kasus tadi sudah kita identifikasi, sudah kita diskusikan bagaimana solusinya, dalam rapat rutin selanjutnya akan kita bahas kembali bagaimana perkembangannya ini. Gitu. Jadi apabila dalam rapat rutin bulan selanjutnya tidak kita temukan lagi, berarti kita anggap kasus ini sudah selesai. Dilema tadi sudah selesai gitu. Jadi terjadwal sih tidak, cuma hanya kita langsung tindakan pada saat itu juga, kemudian kita bahas kembali pada rapat rutin setiap bulannya. Berarti intinya terkadang kala dilakukan pada rapat rutin, terkadang Iya. kala memang kalau dikehendaki untuk diselesaikan saat Iya, itu juga ya kita langsung selesaikan pada saat Oke. kejadian. Oke Bu, selanjutnya Bu, ketika Ibu menyelesaikan masalah itu, apakah ada seseorang atau faktor lain yang mungkin bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu? Iya, saya suka sekali pertanyaan ini, pasti berhubungan dengan kepentingan kita dengan pihak lain, ya, Iya. terutama di sekolah. Iya. Ya, pasti kita akan melibatkan guru-guru senior sebagai tempat kita bertukar pikiran, terutama. Kemudian guru BK, kita di sini punya guru BK, alhamdulillah memang beliau sarjana psikologi, jadi bisa kita bertukar pikiran lebih leluasa, gitu kan. Kemudian juga kita libatkan juga wali kelas. Jadi hal yang paling utama di sini untuk kita langkah awal untuk kita diskusi memang guru senior atau wali kepala sekolah dengan guru BK dan wali kelas untuk kasus-kasus yang langsung berhubungan dengan siswa misalnya. Oke, berarti intinya dalam menyelesaikan ini Ibu tuh tetap harus berkoordinasi Iya. dengan kawan-kawan yang lain, jajaran-jajaran yang di bawah Ibu ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang selama ini sudah Ibu lakukan? Pembelajaran yang paling utama itu adalah bagaimana kita kontrol emosi. Pertama, kontrol emosi, kemudian bagaimana kita bisa menyatukan teman-teman. Bagaimana kita menyatukan persepsi yang berbeda agar semuanya bisa terkoordinir. Oke, baik Bu, sudah datang pertanyaan sudah kami ajukan. Kami sangat berterima kasih sekali dengan berbagi pendapat apa yang sudah Ibu bagi ke kami, karena sejujurnya dalam hal ini bukan hanya dalam hal kami menyelesaikan tugas kami sebagai calon guru penggerak, tapi kami juga sambil belajar dari Ibu. Mudah-mudahan ini dapat kita jadikan pembelajaran bersama dan nantinya kami dapat bekal bagi kami untuk kedepannya. Ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan. Semoga Ibu sehat selalu. SMP 4 semakin maju di bawah bimbingan Ibu dan Terima kasih. semua kawan-kawan di bawah Ibu tetap bisa bekerja sama untuk memajukan pendidikan di Bintan ini khususnya. Makasih Ibu ya. Saya juga terima kasih atas kunjungan Bu Suji, terutama Sama-sama, sekolah kita Ibu. ya, mudah-mudahan Iya. Bu Suji dan Bu Maya lulus Amin. pendidikan guru penggeraknya. Amin. Terima kasih Ibu Terima kasih, atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Salam.